Pemerintah ketika mau menetapkan besok adalah tanggal 1 Ramadan, itu tidak boleh menetapkan kecuali atas dasar ru'yatul hilal. Pemerintah wajib menetapkan isbatul hilal, isbatul Ramadan, menetapkan bulan Ramadan itu harus berlandasan dengan ru'yatul hilal. Ajma'in, amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini berkumpul di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan puasa dan telah melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah salat subuh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subuh fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillahi ta'ala." Barang siapa orang melaksanakan subuh berjamaah, maka hakikatnya orang ini selama 1 hari ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada orang namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini orangnya keras, diktator, presiden tapi keras. Kalau nggak ada yang tidak setuju dengan aturannya, undang-undangnya, langsung dipenjara atau langsung dibunuh. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini tidak berani membunuh orang yang sholat subuh. Tidak berani membunuh orang yang sholat subuh berjamaah. Jadi Hajjaj bin Yusuf kalau mau membunuh orang, ditanya dulu, kamu subuh berjamaah apa enggak? Enggak, langsung disikat. Kalau bilang bersubuh berjamaah, oh nggak berani. Kenapa? Karena takut terhadap hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subuh fi jamaah fa huwa fi dhimmatillahi ta'ala." Barang siapa orang salat subuh berjamaah, maka orang ini ditanggung oleh Allah. Wah, saya nggak berani membunuh orang yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bejatnya orang dulu seperti itu. Kalau sekarang, waduh, tambah parah lagi. Lah salat subuh wala siapa, yang penting disikat. Hatta imamnya salat subuh disikat. Nggak peduli sudah. Nah, Allah la ilaha illallah. Alhamdulillah kita ada di tanggungan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Menunaikan salat subuh berjamaah, wa man shalla subuh fi jamaah fa ka'annama qama al-lail kullah. Barang siapa orang yang salat subuh berjamaah, maka orang ini sama beribadah semalam full. Alhamdulillah atas taufik dan hidayahnya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melanjutkan apa yang sudah dibacakan atau dijelaskan oleh saudara kami kemarin, sampai ke keterangan tentang wajibnya puasa Ramadan itu dengan beberapa perkara. Artinya kapan Ramadan itu, kapan kita dikatakan puasa Ramadan, kapan sudah dianggap masuk bulan Ramadan. Nah, pertama yaitu adalah secara umum. Secara umum, maksudnya secara umum gimana? Kita mau bicara secara umum, artinya negara. Kapan negara ini menetapkan bahwa hari ini Ramadan? Dengan 2 hal, bukan dengan 3, tapi dengan 2 hal. Pertama, kalau sudah Sya'ban 30 hari. Jadi kalau Sya'ban sudah 30 hari, pasti besoknya sudah tanggal 1 Ramadan. Pada waktu itu semua negara, semua orang muslimin wajib berpuasa. Nggak usah hilal-hilalan, nggak usah hisap-hisapan. Kalau sudah puasa Sya'ban 30 hari, besoknya pasti sudah Ramadan. Maka nggak usah nunggu isbat, nggak usah nunggu apa, besoknya wajib puasa secara keseluruhan. Kedua yaitu adalah biru'yatil hilal. Ketika ditetapkan oleh pemerintah dengan berpacuan dengan bersandar atau berpacuan kepada ru'yatul hilal. Jadi pemerintah ketika menetapkan bulan Ramadan, jadi Sya'ban tanggal 29, ini besok masih tanggal 30,
apa sudah masuk ke Ramadan. Pemerintah ketika mau menetapkan besok adalah tanggal 1 Ramadan, itu tidak boleh menetapkan kecuali atas dasar ru'yatul hilal. Pemerintah wajib menetapkan isbatul hilal, isbatul Ramadan, menetapkan bulan Ramadan itu harus berlandasan dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi kalau ada satu orang dalam Ramadan, jadi satu Ramadan, khusus untuk satu Ramadan ini dicukupkan dengan satu orang. Kalau ada satu orang menyaksikan, melihat sudah ada bulan Ramadan, dan orang ini bilang kepada pemerintah, dan dengan pemerintah diakui ru'yatul hilalnya, melihat hilalnya, dan pemerintah menetapkan bahwa besok bulan Ramadan, maka semua orang yang ada di Indonesia, orang yang di negara tersebut diwajibkan untuk puasa Ramadan. Naam. Al-madhhab Syafi'i mengatakan ketika pemerintah menetapkan bulan Ramadan, siapa yang wajib ikut? Yaitu adalah yang satu kepemerintahan, yang kedua yaitu adalah satu matlak. Matlak ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Keluarnya bulan. Jadi memang satu tempat lah, bulan ini kan keluar berbeda-beda tempatnya lah. Kalau di satu tempat keluarnya bulan, maka semua orang yang ada yang satu tempat ini tempat keluarnya bulan, maka sekarang semuanya wajib puasa. Tapi ulama mazhab Syafi'i yang akhir-akhir ini muasir mengatakan yang penting satu pemerintah. Jadi kalau di Indonesia sudah menetapkan satu Ramadan hari Senin, maka semuanya maka semuanya wajib puasa hari Senin. Naam. Kalau Malaysia umpamanya, ini Malaysia dekatan dengan Indonesia. Ya, Malaysia mengikuti pemerintah Malaysia. Kalau mau menetapkan hari Senin atau mau menetapkan hari Selasa itu tergantung pemerintah Indonesia, tergantung pemerintah negaranya masing-masing. Kayak kemarin di Saudi dengan Yaman hari Senin. Indonesia apa? Hari Selasa ya? Saudi hari Senin. Tapi di Oman hari Selasa. Di Oman hari Selasa. Itu berdempetan. Kalau kita dengan Malaysia masih jarak, Jawa dengan Malaysia masih jarak laut. Tapi kalau Oman dengan Saudi itu satu kepulauan, masih satu pulau. Jadi ada Saudi, ada Yaman, ada Oman, itu masih satu pulau. Tapi berbeda, isbatul hilalnya beda. Naam. Jadi pemerintah menetapkan satu Ramadan dengan satu yaitu sempurnanya 30 hari dari bulan Sya'ban, kedua yaitu adalah dengan ru'yatul hilal, melihat bulan dalam menetapkan bulan Ramadan, satu Ramadan itu cukup satu. Jadi kalau ada orang Sampang melihat bulan dan maju ke pemerintah, maju ke ke dewan ke pemerintah dan disetujui, diakui, maka pemerintah boleh menetapkan Ramadan, dan semua orang yang ada di Indonesia walaupun tidak melihat bulan tapi sudah diwajibkan atau sudah diperbolehkan untuk puasa Ramadan. Naam. Kemudian pertanyaan sebenarnya sudah ditanyakan kemarin ini. Kalau hisab gimana? Ini pertanyaan kemarin sudah ditanyakan. Pertama, pemerintah tidak boleh menetapkan pakai hisab. Ini pemerintah ya. Kemudian, apakah sekarang boleh berpuasa dengan hisab? Boleh. Tapi bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang percaya terhadap hisab. Saya ulangi lagi, hisab boleh bagi orang yang menekuni ilmu hisab. Dia tahu hisab dengan sedetail-detailnya, ternyata hisabnya hari Sabtu umpamanya. Pemerintah menetapkan hari Ahad, dia hisabnya hari Sabtu. Sudah, orang ini boleh mengamalkan ilmunya, tapi tidak wajib. Boleh mengamalkan ilmunya, dan orang yang percaya boleh juga mengamalkan ilmunya, yaitu dengan puasa sama di hari Sabtu. Boleh.
Tapi apakah pemerintah wajib? Apakah pemerintah boleh menetapkan dengan hisab? Tidak boleh. Pemerintah wajib menetapkan isbat hanya dengan dua, yaitu adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban, yang kedua yaitu dengan ru'yatul hilal. Kalau hisab tidak boleh pemerintah menetapkan dengan hisab, tapi secara personal individual itu diperbolehkan mengikuti hitungannya masing-masing dengan ilmu hisab yang diakui dalam agama Islam dan diikuti orang yang percaya. Kalau saya mempercayai ilmu hisab, boleh mengamalkan, boleh. Naam, boleh. Seperti itu. Kemudian jadi sekarang ini sebenarnya saya loncat. Ini kan tadi secara umum. Sekarang ada orang yang melihat bulan, tapi ketika dia melapor kepada pemerintah, dengan pemerintah ditolak. Contohnya, orang ini suka mabuk-mabukan. Kok moro-moro sebelum maurib dia datang ke pemerintah, ke pejabat. Pak, saya barusan melihat bulan. Dia melihat benar, nggak bohong. Pemerintah tidak bisa menerima. Kenapa? Karena ini orang suka mabuk-mabukan. Kesaksiannya nggak bisa diterima. Satu. Terus orang ini gimana ketika ditolak? Ketika orang ini ditolak kesaksiannya, bagaimana orang ini? Orang ini wajib puasa karena orang ini telah melihat bulan, walaupun ditolak oleh pemerintah. Tapi orang ini secara individual wajib puasa karena telah melihat bulan secara individual. Dan saya lebih percaya kepada orang ini daripada pemerintah, maka saya juga wajib berpuasa karena saya percaya kepada orang ini. Ini yang dikatakan bukan secara umum. Jadi wajibnya puasa ada yang secara umum, ada yang secara personal. Yang secara umum apabila ditetapkan pemerintah dengan dua hal, yaitu dengan sempurnanya 30 Sya'ban dengan ru'yat, dan ditetapkannya pemerintah dengan ru'yatul hilal. Secara individual mungkin saya tidak sama dengan pemerintah. Iya, apabila kapan? Satu, saya melihat bulan, tapi saya orang fasik umpamanya, naudzubillah min dzalik, saya suka mabuk-mabukan. Ketika saya bersaksi di hadapan pemerintah saya ditolak, maka saya walaupun kesaksiannya ditolak tetap wajib berpuasa karena saya telah melihat bulan. Nah, apa gunanya kita ini menerangkan masalah ini? Gunanya biar kita tidak cekcokan, biar kita tahu ada ilmunya. Kadang kita seperti ini, kadang seperti ini. Orang yang mangkatsura ilmuhu qalla inkaruh, katanya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, salah satu ulama di Mekah, dan ini diakui oleh beberapa orang pakar yang lain. Barang siapa orang yang luas ilmunya, maka dia tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Jadi orang yang luas ilmunya ini tidak gampang menyalahkan dan tidak gampang disalahkan. Orang yang luas ilmunya tidak gampang menyalahkan orang dan tidak gampang disalahkan oleh orang. Nah, jadi ini gunanya kita belajar ini, walaupun para kiai, para ulama, terutama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berorganisasi Nahdlatul Ulama, atau dari golongan para habaib, dari para habaib itu lebih kebanyakan, mayoritas bahkan semuanya, mereka ini memasrahkan dalam isbat itu mengikuti pemerintah, mengikuti pemerintah. Naam, wahakadha. Dan ini yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama dan para habaib yang terdahulu. Satu, jadi dia ini masuk ke Ramadan apabila dia melihat sendiri, atau dengan mempercayai orang yang melihat tapi masih belum diisbat oleh pemerintah. Ini tentang masalah kapan diperbolehkan, kapan kita ini diwajibkan atau kapan kita ini diperbolehkan untuk untuk puasa di bulan Ramadan. Selebihnya sebelum saya lanjutkan ke masalah-masalah fikih setelah ini, mungkin ada pertanyaan tentang materi yang kami sebutkan barusan, atau di luar materi, tidak apa-apa juga ya Toren kalau ada pertanyaan.
Ya Toren, Eki. Ya. Pertanyaannya sebenarnya bagaimana hukumnya orang melihat hilal tapi tidak melaporkan ke pemerintah? Seperti itu. Melaporkan hilal kepada pemerintah itu tidak wajib. Kecuali nanti diminta persaksian. Kecuali diminta oleh pemerintah, iya. Tapi kalau secara personal melihat bulan dia tidak melaporkan, tidak wajib. Enggak wajib melaporkan ke pemerintah. Enggak wajib. Itu yang sebatas yang saya ketahui seperti itu. Jadi kalau orang melihat bulan apakah wajib melaporkan pada orang? Tidak. Tapi kalau nanti diminta memang, jadi umpamanya orang ini ada orang ngasih kabar, enggak, di malam Senin ada loh orang, kemudian saya panggil orang ini, saya umpamanya jadi presiden, saya panggil, kamu betul melihat bulan? Iya, saya betul melihat. Maka sekarang orang ini wajib berkata dengan jujur, mengatakan sesuai apa yang dia lihat, yaitu dengan melihat bulan, seperti itu. Nah, sudah ya. Nah, dan yang saya ulangi lagi, kalau kiai ini melihat bulan, maka kiai ini wajib puasa. Dan santri-santrinya atau tetangga-tetangganya yang mempercayai kiai ini, gak usah tetangga dan santrinya, sambian umpamanya. Karena husnudzon kepada kiai ini, saya percayalah pasti kiai ini melihat bulan dengan dia benar dalam perkataannya, maka sampean sekarang wajib puasa juga karena percaya terhadap orang yang telah melihat bulan. Beda dengan hilal ya. Kalau dengan hisab, kalau hisab itu tidak wajib. Saya percaya kepada hisab, tapi apakah saya wajib? Tidak. Saya diperbolehkan mengikuti atau tidak karena hisab. Tapi kalau hilal, percaya saya kepada orang yang melihat hilal, maka saya sekarang wajib puasa sesuai orang tersebut, sesuai dengan apa yang telah dia lihat di malam Senin umpamanya, seperti itu ya Toren. Yang di iya.
Baik. Saya langsung jawab kepada yang kedua ya. Jadi pertanyaan yang nomor 2 itu seperti ini. Kalau sekarang pemerintah menetapkan Ramadan dengan berdasarkan hisab, rakyat wajib mengikuti atau tidak? Seperti itu. Ya. Sebatas yang saya ketahui dalam madhab Syafi'i, saya kurang tahu lintas madhabnya yang lain. Dalam madhab Syafi'i, satu, pemerintah tidak boleh menetapkan kecuali dengan ru'yatul hilal. Jadi kalau pemerintah menetapkan Ramadan bukan dengan ru'yatul hilal, berarti penetapannya nggak sah dan kita nggak wajib mengikuti. Nggak wajib, bukan tidak boleh ya, bahasanya tidak wajib, tidak wajib mengikuti. Jadi sama kembali kepada yang tadi, orang yang percaya terhadap hilal silahkan, yang nggak percaya kepada hilal ya silahkan, seperti itu. Dan orang yang percaya kepada hilal pun tidak diwajibkan untuk mengikuti. Beda dengan orang yang percaya terhadap ru'yatul hilal. Dan pemerintah, saya ulangi lagi, pemerintah dalam madhab Syafi'i tidak boleh menetapkan Ramadan dan bulan Syawal hari raya kecuali dengan ru'yatul hilal. Baik. Pertanyaan yang kedua, pertama, jujur saya pertanyaan yang pertama ini saya sendiri kurang tahu. Apakah pemerintah selama ini mengadakan ru'yatul hilal atau cuma sekedar masukan dari beberapa lembaga organisasi untuk menetapkan bulan Sya'ban atau bulan Dzulqa'dah? Saya kurang tahu. Dan apakah ini pertanyaan atau sekedar usulan, saya juga belum ngerti gimana maksudnya ini. Ya, saya nggak tahu, masih belum tahu. Apakah pemerintah menetapkan Sya'ban itu dengan ru'yatul hilal atau dengan hisab? Saya nggak tahu juga. Saya masih belum pernah mendengarkan penetapan bulan Sya'ban atau bulan Dzulqa'dahnya dengan hisab atau dengan Naam, saya mendengarkan asumsi dari kiai. Dari asumsi kiai, iya betul. Tapi pernyataan resmi dari pemerintah saya tidak pernah mengetahui. Seperti itu. Memang dalam agama Islam, dalam mazhab Syafi'i, saya bicara mazhab Syafi'i, penetapan bulan selain bulan Ramadan itu harus dengan 2 orang melihat hilal. 2 orang menetap. Jadi kalau cuma 1 orang itu gak diterima. Contohnya di bulan Syawal. Di bulan Syawal penetapan hari raya. Penetapan hari raya tidak cukup 1 orang melihat bulan, harus 2. Dan itu bukan cuma bulan Syawal, sampai ke Idul Fitri seperti itu juga. Idul Fitri juga, bulan Rabiul Awal seperti itu juga, bulan Muharram ya seperti itu juga, tanggal awal tahunnya ya begitu juga, tetap 2 penetapan bulan di selain bulan Ramadan itu 2 orang yang melihat bulan, seperti itu. Tapi apakah pemerintah selama ini melaksanakannya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah membaca pemerintah. Yang saya tahu cuman sekedar selebaran dari beberapa organisasi dalam menetapkan 1 Muharram, juga dalam menetapkan 1 Dzulhijjah. Naam. Seperti itu. Seperti itu. Saya yang pertama saya nggak tahu. Naam. Dari kalender. Itu pun kalendernya kadang beda-beda. Hijriah kalendernya. Nah, yang saya ketahui juga dalam penetapan hisab aja, hisab ini bisa berbeda-beda sesuai kitabnya. Ada kitab Ar-Rauful Mannan dan satunya lagi kitab apa seperti itu. Itu 2 kitab berbeda dalam cara menetapkan hisab. Makanya dalam 1 bulan kadang tidak sama apakah ini 29 hari atau 30 hari, padahal sama-sama menentukan pakai hisab, karena kitabnya beda. Allahu a'lam. Seperti itu. Ustaz, saya sedikit ya faidah lagi. Subhanallah, ilmu hisab ini bukan cuman ilmu untuk mengetahui bulan.
Tapi ada sebagian ilmu hisab ini mengetahui tentang seperti meramal tapi bukan meramal. Seperti meramal tapi bukan meramal. Jadi orang ini bisa diketahui. Kayaknya sampean ini sakit seperti ini, sakit ini. Dari mana? Dari hitungan hari yang sampean lalui. Seperti itu. Allah alam, saya nggak tahu. Tapi ada kitabnya. Saya pernah sowan ke salah satu ulama terkemuka di Madura ini yang sudah terkenal di Indonesia bahkan di dunia kealiman hisabnya. Kitabnya beliau ini sampai dipelajari di Mesir, kalau nggak salah dipelajari atau dicetak di Mesir. Ini ulama Madura, ulama Sampang, ada ini. Saya berkunjung dan beliau bercerita kalau ada ilmu hisab itu seperti ini. Walaupun saya tidak mengamalkan, kata beliau, ada seperti itu. Subhanallah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, usulan baik, tapi sayang saya bukan pejabat gitu loh, saya nggak tahu juga gimana cara. Oh, nah, tapi saya tidak membela pemerintah. Tapi tahun kemarin salah satu guru saya itu yang hadir ke isbat, guru saya, dan beliau ini guru saya orang Indonesia, orang Palembang, salah satu orang yang hadir ke sidang isbat. Dan beliau cerita bahwa di sidang isbat ini bukan cuma satu organisasi yang hadir, dari berbagai organisasi yang hadir. Ada dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Robitoh Alawiyah, ada yang dari Robitoh Alawiyah, kumpulannya orang para habaib, ada dari kumpulannya orang ini. Jadi dalam menetapkan, dari MUI ada, dari MUI ada, itu beliau yang cerita ke saya. Jadi yang menetapkan pemerintah ketika dan ini bukan sekarang ya, tahun kemarin, entah tahun sekarang sama seperti tahun kemarin, saya nggak tahu. Saya mendapat cerita langsung dari orang yang hadir seperti itu. Satu. Kedua, tentang masalah orang luar melihat kita berbeda-beda. Naam. Dalam satu sisi memang kita itu ya seperti itu. Makanya salah satu ulama dalam mazhab Syafi'iyah mengharamkan, tapi ini tidak semuanya, mengharamkan berbeda dengan isbatnya pemerintah dengan alasan apapun, yaitu dengan hilal. Jadi dengan apa? Dengan hisab. Hisab tidak boleh dipakai. Sebagian ulama, ya, saya tidak mau mengatakan semuanya. Sebagian ulama, kalau nggak salah Syekh Ahmad Al-Khatib memfatwakan dilarang tidak sama, berbeda dengan pemerintah dalam isbat walaupun dengan pakai hisab, mau hisab apapun tidak boleh. Alasannya bukan karena tidak sahnya hisab, tapi lisaddid dara'i atau li ighlaqi babil fitnah, untuk menutup pintu permusuhan antara umat Islam, atau supaya tidak dilihat Islam ini terkotak-kotak atau terpecah belah dari orang luar. Jadi alasannya beliau ini, alasannya Syekh Ahmad Al-Khatib dalam menetapkan ini itu dilihat dari biar Islam tidak dilihat pecah belah oleh orang luar, dan juga tidak menimbulkan perpecahan juga dalam diri agama Islam.
Wahakada. Tapi apakah ini semuanya para ulama? Tidak. Ini sebagian ulama, Syekh Ahmad Al-Khatib dan orang-orang yang menyetujui pendapatnya beliau. Wa illa yang saya yang hukum awal yang saya tadi bicarakan yang di awal tadi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga memang kita dalam perbedaan ini sebenarnya menjadi sebuah keuntungan bagi kita, karena perbedaan itu selama diterima dalam agama Islam adalah sebuah rahmat bagi kita, saya sering berkampanye dengan ini, bahwa yang dibutuhkan di Indonesia ini bukan menyatukan pendapat. Saya ucapkan sekarang karena sudah pilpres ya. Saya waktu sebelum pilpres saya bilang kepada para kiai, yang dibutuhkan orang Indonesia bukan menyatukan suara, tapi menyadarkan rakyat untuk bersatu dalam perbedaan. Sama seperti hilal ini, sama seperti dalam masalah apa saja, yang dibutuhkan kita adalah menyadarkan masyarakat untuk bersatu dalam perbedaan. Dan ini adalah sebuah rahmat selama perbedaan tersebut memang diakui dalam agama Islam. Dan itu sudah ada hadisnya, dan itu sudah ada ketetapannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan dalam bersatu dalam perbedaan. Itu sering dicontohkan di hadisnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk sholat di Bani Quraidah. Kemudian Nabi Muhammad ketika haji ada sebagian yang bertakbir, ada sebagian yang membaca yang talbiyah. Ketika Rasulullah pulang dari Arafah di perjalanan ketika sebelum melempar Jumratul Aqobah, apa setelah melempar Jumratul Aqobah, saya lupa kejadian ini, tapi itu sudah perjalanan dari Arafah. Sahabat ada yang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena pada waktu hari raya, setelah hari Arafah, berarti tanggal 10. Yang satunya sahabat membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Karena masih dalam keadaan haji. Rasulullah tidak menyalahkan satu dan satu. Rasulullah membiarkan. Apa ini pelajarannya? Bahwa kedua-duanya sama benar. Keduanya sama-sama, yang talbiyah karena hajinya benar, yang mau takbir karena Idul Adhanya sama-sama benar. Dan seperti ini sering terjadi di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahakada. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Gimana? Saya maaf kurang jelas. Iya. Nah,
Taib. Saya kembali lagi tentang masalah perbedaan ya. Jadi perbedaan di sini selagi cara mengeluarkan hukum sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam agama Islam itu diperbolehkan. Perbedaan ini kadang menyangkut dengan wajib dan haram. Saya contohkan, sholat witir. Kalau ada orang yang tidak witir, dari pandangan ulama Hanafiyah dosa. Berarti haram meninggalkan sholat witir. Dari pandangan ulama Indonesia yang mengikuti madhab Syafi'i, itu hukumnya sunnah. Jadi perbedaannya sekarang bukan cuma sunnah dan makruh, tapi perbedaannya adalah sekarang haram apa tidak meninggalkan sholat witir ini. Seperti itu. Baik. Kemudian yang sampean singgung barusan di akhir Ramadan. Sebenarnya di awal Ramadan juga kalau kita telusuri juga bisa sangkut pautnya kepada haram. Kenapa? Karena puasa yaumus syak di hari yang diragukan apakah ini satu Ramadan apa tinggal tanggal 30 Syawal, itu 30 Sya'ban, itu haram. Itu haram. Jadi kalau sekarang besok pemerintah tidak menetapkan, terus ada orang bicara, tapi saya ragu masih. Ada bicara saya telah melihat bulan, saya ragu. Terus mending puasa dah. Daripada saya dosa, mending saya puasa aja deh besok. Itu gak boleh, haram. Puasa seperti itu haram. Jadi bukan cuma di akhir Ramadan saja, di awal Ramadan seperti itu. Makanya dalam memilih jangan ragu-ragu. Tetapkan pilihan sampean terhadap pendapat yang sudah disetujui dalam agama Islam. Dan di sini saya katakan ru'yatul hilal dengan hisab itu sama-sama diakui dalam agama Islam selagi penetapan ru'yatul hilalnya orangnya bisa dipercaya dan hisabnya, cara hisabnya juga dibenarkan. Karena ada hisab yang salah, metodenya salah, ada hisab yang dibenarkan. Selagi pakai hisab yang dibenarkan dan disetujui di kalangan para ulama, berarti hasil dari hisab ini diperbolehkan untuk diikuti. Lah, sekarang pertanyaannya, kalau sekarang di bulan Syawal, kalau ternyata sekarang ini di hari raya, kalau ternyata hari raya sudah masuk hari raya, tapi ternyata pemerintah menetapkan sekarang masih Ramadan, apakah itu tidak dosa? Tidak dosa. Tidak dosa. Karena sesuai tergantung keputusan hakim. Pernah seperti ini. Ada namanya Al-Imam Masruq, santrinya Sayyidatuna Aisyah. Jadi Rasulullah punya istri namanya Aisyah. Aisyah ini punya khaddam, punya pelayan atau punya budak lah, namanya Masruq. Ini salah satu ulama tabi'in. Masruq ini adalah ulama tapi tidak menututi zamannya Nabi Muhammad. Al-Imam Masruq suatu saat di hari Arafah tidak puasa tanggal 9 Dzulhijjah, tidak puasa. Ditanya dengan Sayyidatuna Aisyah, "Ya Masruq, kenapa kamu kok tidak puasa? Sekarang kan tanggal 9 Dzulhijjah." Apa kata Masruq? "Saya takut sekarang sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Saya takut sekarang sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah karena saya dengar-dengar di Mekah, kan ini kejadiannya di Madinah. Saya dengar-dengar di Mekah sekarang sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang 10 Dzulhijjah berarti hari apa? Hari raya, dan diharamkan puasa di hari raya. Masruq tidak puasa, kenapa? Karena khawatir di Mekah sudah masuk ke hari raya Idul Adha, sedangkan di Madinah masih tanggal 9 Dzulhijjah, masih hari Arafah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? "La ya Masruq, al-adha yaum yudahhil imam wa yauma yudahhil imam wa Arafah yauma yu'arriful imam." Wahai Masruq, yang dikatakan hari Arafah adalah hari yang ditetapkan oleh pemerintah kalau itu hari Arafah. Hari Idul Adha yaitu adalah hari yang ditetapkan oleh pemerintah kalau itu adalah Idul Adha.
Jadi kalau sudah pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri di Indonesia hari Sabtu, jangan khawatir lagi takutnya hari Jumat ternyata sudah hari raya Idul Fitri. Berarti hari puasa di hari Jumat nggak sah dong, karena ternyata hari Jumatnya yang ternyata Idul Fitri. Lah, Idul Fitri sesuai apa yang dikatakan pemerintah, dan ini yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kalau selagi jenengan, kenapa? Karena kita mengikuti pemerintah itu sama halnya mengikuti aturan dalam agama Islam. Karena agama Islam yang menyuruh saya dan menyuruh jenengan untuk penetapan Idul Fitri dan Ramadan itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita bukan mengikuti pemerintah cuma sekedar pemerintah, tidak, tapi kita mengikuti pemerintah karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengikuti pemerintah dalam penetapan Idul Fitri dan dalam penetapan awal Ramadan. Dan jangan takut lagi kalau sudah pemerintah menetapkan di hari ini adalah Idul Fitri, takutnya besok yang Idul Fitri. Lah, nggak seperti itu, nggak seperti itu. Bisa difahami? Ya. Yeah. Sholatnya 2 kali. Tidak sah. Idul Fitri itu kemarin sudah dijelaskan saya di awal Ramadan. Kalau Idul Fitri tidak bisa 2 kali. Idul Fitri. Lah, sekarang kalau besok mau sholat Fitri, itu bukan Idul Fitri, jadinya sholat sunat biasa. Jadinya sholat sunat biasa, bukan sholat Idul Fitri. Idul Fitri cuma 1 kali. Makanya saya heran juga kalau ada manusia mau ikut Idul Fitri 2 kali. Keke deh, ini gimana ini? Maksudnya Idul Fitri 2 kali ini gimana ceritanya? Ya sudah, kalau sampean mau mengikuti hilal ya sudah Idul Fitrinya pada waktu itu. Kalau mau mengikuti pemerintah ya sudah ngikuti Idul Fitrinya pada waktu tersebut. Gak usah sholat Fitri 2 kali. Gak usah sholat Fitri. Hati-hati. Kalau mau hati-hati lebih baik ikut pemerintah. Kalau mau hati-hati. Jadi ada orang sebagian mau sholat Idul Fitri 2 kali. Kenapa? Karena hati-hati. Mungkin besok kalau mau hati-hati sholatnya ikut Idul Fitrinya pemerintah. Ikut Idul Fitrinya pemerintah. Itu seperti itu. Nah, silahkan. Apa? Iya. Iya, itu Imam Masruq di Idul Adha. Gimana? Iya. Ya, baik, betul. Saya sebelumnya ini hadis bukan hadis marfu ya, bukan hadis marfu, tapi ini hadis mauquf tapi ar-rafa hukman. Baik. Ini hadis bukan langsung sabdanya Nabi Muhammad, tapi ini hadis dari Sayyidatuna Aisyah, ketetapannya Sayyidatuna Aisyah. Jadi Sayyidatuna Aisyah yang bicara seperti ini, dan tentunya Sayyidatuna Aisyah tidak bicara seperti ini kecuali dia mengambil hukum dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bisa dikatakan hadis ini marfu hukman, walaupun secara lafadz adalah mauquf. Secara lafadz adalah hadis mauquf. Taib. Kemudian pertanyaannya, bukankah dulu di zamannya satu khilafah? Ya, satu kepemimpinan kan? Satu kepemimpinan. Nah, saya jawab 2. Pertama, saya katakan lagi, mungkin dengan barusan lupa, saya katakan ulama mu'asirin, ulama kontemporer sekarang dalam penetapan isbat yang mengikuti, yaitu adalah mengikuti pemerintah dengan matlak. Saya katakan barusan mu'asir, ulama sekarang. Tapi dari zaman dahulu, dari zamannya para sahabat, itu yang penetapan adalah mengikuti matlak, mengikuti ketetapan bulan, keluarnya bulan. Karena tidak sama keluarnya bulan antara Surabaya dengan Jakarta, itu sudah tidak sama. Antara Surabaya dengan Jakarta sudah tidak sama. Jadi, dan ini telah dilaksanakan oleh, saya singgung di awal Ramadan, Ibn Abbas. Ketika ada seorang datang dari Syam, pada waktu itu Syam
gubernurnya, pemimpinnya memang satu, pemimpinnya pada waktu itu adalah Sayyidina Umar, tapi dia datang dari Syam. Di waktu itu Syam gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Yazid. Ketika orang ini datang ke Madinah, ditanya oleh Ibn Abbas, kamu kapan puasa? Saya mulainya dari hari Jumat. Ibn Abbas mengatakan saya mulainya dari hari Sabtu. Dan Ibn Abbas berkata, hakadha amarona Rasulullah, atau hakadha fa'ala Rasulullah. Seperti ini Rasulullah. Jadi semuanya tergantung tentang matlak keluarnya bulan atau keluarnya matahari, saya kurang tahu. Tergantung zona, bukan tergantung pemerintahan. Betul. Bahasa simpelnya tergantung zona, bukan tergantung kepemerintahan. Satu. Kedua, Mekah dan Madinah tidak ada HP. Jadi kemungkinan untuk memberikan kabar dari Mekah ke Madinah itu membutuhkan 1 minggu. Itu pun kalau ada dari Mekah dan ada orang berjalan dari Mekah ke Madinah. Mungkin pada waktu itu tidak ada kabar di Mekah itu tanggal berapa dan tidak sama antara Mekah dan Madinah, seperti itu. Antara zona, bukan antara pemerintah. berputar, tidak akan berputar 2 kali. Yeah. Tanggalnya masa bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, sebetulnya beda-beda. Kalau apa namanya? Kenapa kok tidak menerapkan seperti ru'yah global? Itu global itu. Saya betul, Bang. Ya. Ya. Yeah. Taib. Taib. Jazakumullah khair. Ru'yah global, ini bahasa baru. Apakah boleh ru'yah global ini? Boleh. Kalau nggak salah mazhab Malikiyah. Dalam mazhab Malikiyah, kalau ada satu tempat dilihat bulan, maka semua negara mengikuti. Saya ulangi lagi. Jadi pendapat jenengan itu disetujui atau telah dikeluarkan oleh madhab Malikiyah. Hal itu boleh diperbolehkan karena mengikuti pendapatnya Malikiyah atau pendapatnya Hanafi. Saya kurang hafal madhabnya, tapi itu ada juga madhab yang menentukan kalau dilihat bulan di sebelah timur maka yang sebelah barat mengikuti, tapi kalau timurnya tempat ini tidak. Contohnya, ketika bulan ini kelihatan di Indonesia, maka baratnya Indonesia sudah dipastikan sama, tapi timurnya Indonesia, Papua Nugini dan sebagainya, itu tidak harus sama. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Dan itu diakui dalam agama Islam. Tapi saya ulangi lagi, untuk sekarang negara, saya katakan negara itu semuanya mengikuti zona, bukan mengikuti global. Walaupun kalau mau mengikuti global itu diperbolehkan. Ada pendapatnya Imam Malikiyah. Saya sebenarnya sudah terangkan di tanggal 1 Ramadan. Dari mana perbedaan para ulama ini? Dari hadis, yaitu adalah fa in gumma alaikum faqdirulahu. Di zamannya Rasulullah tidak ada perbedaan. Tapi setelah Rasulullah wafat ada perbedaan dari pemahaman hadis fa in gumma alaikum faqdirulahu. Dari ketika terjadi mendung, maka kira-kirakanlah. Lah, bahasanya Rasulullah kira-kirakan ini apa? Apakah mau disempurnakan 30 hari atau dikira-kirakan ada tapi gak kelihatan? Nah, ini yang terjadi pendapatnya para ulama.
Naam, seperti itu. Kemudian ketika dilihat di satu tempat, apakah tempat lain juga mengikuti? Ini juga terjadi perbedaan sebagaimana yang saya baru sebutkan hadisnya Ibn Abbas. Ini dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Hadisnya Ibn Abbas ketika ada datang dari Syam, datang ke Madinah dan ditanya oleh Sayyidina Ibn Abbas. Dari sini perbedaan para ulama, apakah hadis ini bisa dipakai atau takwilnya bagaimana? Seperti itu. Pada intinya perbedaan ini semuanya diakui dalam agama Islam. Saya ulangi lagi, bagaimana kita bersatu dalam perbedaan. Karena perbedaan semuanya diakui dalam agama Islam dan itu ada pendapatnya para ulama. Kan dan tadi bahwasanya untuk kita memulai puasa Ramadan itu berdasarkan keyakinan kita ya. Kita yakin ke pemerintah atau yakin pendapat siapa? Bukan yakin pemerintah ya. Jadi bukan masalah keyakinan terhadap pemerintah. Kalau kita yakin kalau dan bisa itu bisa banyak wajib kan seperti tadi kalau orang yang saya yang bulan saya yakin saya bulan saya wajib berpuasa. Kalau apa? Saya yang bulan misalnya saya sampaikan tadi kan sudah dicontohkan ada orang yang sudah lihat bulan disampaikan ke pemerintah cuma pemerintah tidak tahu tapi kita wajib untuk berpuasa karena kita sudah melihat atau yakin kita melihat atau yang meyakini kebenaran berita tersebut. Nah, jadi yang saya sebutkan kita pasrah keyakinan itu ke siapa? Apakah orangnya tadi atau pemerintah? Begitu. Iya. Saya tambahi sedikit. Di awal keterangan saya sudah jelaskan bahwa penetapan atau bulan Ramadan ini ada yang secara global, ada yang individu. Yang sampean sebutkan itu secara individu, bukan secara global. Tapi secara global tetap mengikuti isbat pemerintah. Secara global mengikuti isbat pemerintah. Tapi secara individu yang sampean sebutkan barusan, baik itu yang mempercayai orang yang melihat bulan atau yang mempercayai dengan ilmu hisab. Itu secara individu, bukan secara global. Tadi saya sebutkan dalam penetapan Ramadan, dalam masuknya Ramadan ada yang secara global, secara umum, ada yang secara individual. Yang secara umum hanya ada dua cara, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban. Yang kedua yaitu adalah dengan penetapan pemerintah yang pakai ru'yatul hilal. Ketika pemerintah sudah menetapkan ru'yatul hilal, maka semuanya sekarang boleh berpuasa dan bahkan wajib berpuasa. Sudah wajib berpuasa. Karena sudah pemerintah yang menetapkan. Saya contohkan. Andaikan pemerintah kemarin menetapkan hari Senin dan hilal mengatakan Selasa, bagaimana hukumnya yang puasa hari Selasa? Tidak bisa, karena pemerintah sudah menetapkan hari Senin. Menetapkan hari Senin. Makanya hisab itu diterima ketika, ini panjang lagi nih. Hisab itu diterima ketika isbat, bukan nafi. Kalau isbat diterima, tapi kalau nafi tidak. Seperti itu. Makanya saya bicara ini secara global, tapi kalau secara individu yang saya jelaskan barusan, secara individu. Itu ceritanya kalau hilal lebih dahulu daripada isbat. Nah. Gimana? Oh, Jamil, betul, ya. Sebenarnya ini yang saya ketahui ya. Saya nggak enak ini menyebut radio. Karena sampean menyebut barusan radio, Salsabila kan? Ya. Semuanya itu pakai hilal, pakai hisab. Pakai hisab. Cuman di hisab ini ada yang ihtiyat, hati-hati, ada yang langsung masuk. Jadi yang mundur 3 menit. Coba sampean teliti, itu jaraknya pasti 3 menit. Jaraknya pasti 3 menit. Perbedaannya itu 3 menit. Lah, yang 3 menit itu sebenarnya yang ihtiyat, yang ngambil hati-hati. Yang ngambil hati-hati. Pada intinya masuknya yang lebih awal. Yang lebih awal. Sampean kalau disinkronkan antara punyanya pejabat, punya pemerintah
kalendernya pemerintah dengan kalendernya Sidogiri itu jaraknya 3 menit. Jaraknya 3 menit. Sama seperti dengan Salsabila, jaraknya 3 menit. Itu sebenarnya yang masuk itu ini. Tapi kenapa kok 3 menit? Karena mengambil hati-hati. Mengambil hati-hati sehingga orang ini tidak sholat subuh kecuali sudah masuk waktunya. Jadi yang diperhatikan bukan puasa, tapi yang diperhatikan sholatnya. Sehingga orang ini tidak sholat kecuali sudah benar-benar masuk ke itu yang dimaksud hati-hati ya. Sama seperti ketika maurib. Jadi sekiranya orang ini tidak sholat maurib kecuali sudah benar-benar masuk waktunya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya, jadi mana yang benar? Sebenarnya yang benar ini, yang lebih dahulu. Tapi semuanya itu diambil karena hati-hati, 3 menit. Iya, seperti itu. Makanya saya heran dulu. Saya lucu, ini sedikit cerita. Jadi ada orang di sini, anggaplah tetangga sini. Ini adanya 3 menit. Mengikut yang mundur. Kemudian masjid ini, kemudian masjid yang sebelah selatan ini cuma sekedar cerita ya, tapi ada beneran, tapi ini cuma sekedar contoh lah. Yang sebelah selatan masjidnya pas masuk, ada orang ngerokokan. Kenapa kok masih ngerokok? Sudah adzan. Masjid saya belum adzan kok, masih belum masuk. Yang masuk masjid, yang masuk ini salah, ini batal, ini batal. Nah, iya. Al-Quran sudah jelas, atiullah wa ati rasulah wa ulil amri minkum, man ata'al amir faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'allah. Itu hadis sahih. Man ata'al amir faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'al amir. Dalam Al-Quran, wa atiullah wa ati rasul, atiullah ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasulah wa ulil amri minkum, fa idza nazatum farudduhu ila Allahi wa rasul. Itu Al-Quran, hadisnya sahih. Man ata'al amir faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'allah. Lah, nah, ya, saya sudah sebutkan di tanggal 1 Ramadan. Masalahnya di Indonesia tidak mewajibkan mengikuti pemerintah. Jadi kita toleransi seperti ini karena mengikuti pemerintah, dan kita mengikuti perintah karena mengikuti Allah. Di agama di Indonesia sendiri, Menteri Agamanya memperbolehkan mengikuti saya sebagai Menteri Agama atau mengikuti hisab. Baru kalau Menteri Agama mewajibkan mengikuti pemerintah, maka saya berani mengatakan tidak boleh mengikuti hisab. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya pemerintah sudah mengangkat perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan A, B, pemerintah mengatakan A, B gak boleh dipakai sudah. Karena A yang dipakai oleh pemerintahnya sendiri mengatakan boleh memakai A, boleh memakai B. Jadi toleransi, ucapan saya seperti ini sebenarnya mengikuti pemerintah, dan saya mengikuti pemerintah ya karena Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti pemerintah. Seperti itu. Hilalnya hari ya, an-hisab. Ya. Tetap tadi kan dijadikan begitu. Itu kan sebenarnya salah. Di sidang isbat tidak ada yang lihat, tidak ada yang sama sekali. Gimana? Saya pertanyaan gimana? Jadi kasus tahun ini kan melihat hilal kan nyaman Senin. Tahun ini ya, melihat hilal ini. Iya. Kalau Senin. Tapi nggak kelihatan. Tapi nggak kelihatan.
tadi yang dicontohkan seandainya hilal itu hari Selasa, malam Senin kita lihat seluruh Indonesia sudah ada, tapi pemerintah tetap menetapkan hari Senin. Tadi yang dicontohkan begitu. Kita wajib mengikuti pemerintah. Tidak, tadi yang dicontohkan begitu. Yang dicontohkan saya? Ya. Enggak. Tadi Yang saya contohkan seperti ini. Kalau hari Senin pemerintah isbat dengan ru'yatul hilal, ternyata hisabnya hari Selasa. Hisab hitungannya hari Selasa. Jadi hitungannya mengatakan hari Senin nggak mungkin kelihatan bulan. Ternyata di malam Senin kelihatan bulan. Maka wajib puasa sudah. Karena itu secara global. Makanya hisab bisa dipakai ketika isbat, bukan ketika nafi. Ketika menentukan adanya bulan, bukan ketika menentukan tidak adanya bulan. Yang saya contohkan seperti barusan, ketika pemerintah menetapkan hari Senin dengan hilal, secara hitung-hitungan nggak mungkin hari Senin ini kelihatan bulan, nggak mungkin. Ternyata hari Senin ada bulan, malam Senin ada bulan. Hisabnya tetap malam Selasa. Boleh nggak saya mengikuti hisab? Nggak boleh, harus Senin puasa sudah. Itu yang saya maksudkan. perbedaan sebelum sesudahnya tadi apa? Lah, perbedaannya kalau sekarang saya mengatakan hisab hari Senin. Hisab hitungannya. Hisab hari Senin. Ternyata setelah dilihat nggak ada bulan hari Senin. Yang ada tentu kalau malam Selasa nggak usah lihat bulan karena sudah 30 hari. Nggak usah lihat bulan lagi kalau sudah hari Selasa karena sudah 30 hari. Ngapain mau lihat bulan kalau sudah Selasa? Yang 30 Sya'ban. Jadi pemerintah ketika malam Senin tidak melihat bulan, pemerintah menetapkan berarti Sya'ban 30 hari. Tapi dihitung-hitungan bulan ini ada, cuman ketutupan. Dihitung-hitung ada, secara hisab ada. Lah, dalam hal ini diperbolehkan. Yang mau ikut Senin silahkan, yang mau ikut Selasa silahkan. Gitu. Seperti itu. Gimana? Ya, saya jujur gak paham masih. Kenapa kok ngambil tiga tingkatan atau tinggal 2 tingkatan? Saya jujur belum paham. Dan sebenarnya saya pernah berkunjung ke ulama ini. Beliau bilang memang betul harusnya ngambil 3. Seperti itu. Ya. Sulit, sangat sulit kan seperti itu kan? Oh, nah. Betul. Terima kasih masukannya. Wah, kata. Terakhir tadi bukan dengan hisab. Oh, nah. Dengan waktu guru siapa? Suruh. Oh ya. Waktu suruh itu berdasarkan kan ada hadis ya, saat terlihat sedikit tombak. Ya, qadra rumhin. Nah. Itu kita sholatnya itu berdasarkan cahaya yang kita lihat atau berdasarkan waktu. Kalau kita lihat waktu misalnya sekarang, saya tadi cek sebelum berangkat waktu terbit, gitu, kalau bahasa Indonesia terbit. Nah, waktu terbitnya jam 5.31. Tapi jalurnya kan jam 5.31 kan masih belum kelihatan di daerah sini. Nah, itu kita ikuti berdasarkan jadwal yang tadi kelihatan atau cahaya yang kita lihat. Taib. Naam. Pada intinya dilarang kitab sholat hina tatlu asy-syams. Mulai dari setelah sholat subuh itu diharamkan, setelah sholat subuh diharamkan sampai ke tatlu asy-syams wa tartafi qadra rumhin, sampai terbitnya matahari dan tinggi sekedar qadra rumhin. Taib. Kapan dilihat ini? Dilihatnya ketika dataran, ketika tanah ini datar.
baru pengukuran ini bisa dibenarkan. Baru pengukuran ini bisa dibenarkan. Contohnya ada di laut. Tapi kalau ada di rumah seperti ini nggak bisa, karena matahari sudah keluar ketutupan dengan tembok. Tapi kalau jenengan mau tahu pastinya hitungan ini benar atau tidak ketika ada di laut, itu pasti sudah. Saya pernah menyaksikan sendiri ketika pulang ketika perjalanan dari Raas, Pulau Raas ke Situbondo, berangkat subuh. Itu di perjalanan saya melihat pas memang matahari itu waktunya 5.30 itu keluar tapi sedikit. Betul memang. Itu seperti itu. Lah, sedangkan kita yang ada di sini nggak kelihatan. Nah, jadi betul memang harus dengan mata, tapi dengan dataran yang dengan tanah yang datar, tidak ada gelombang, tidak ada kegelombangan. Kalau jenengan lihat di fikih seperti itu, harus dengan datar, bukan dengan yang seperti itu. Sama seperti ketika mencari air di waktu tayamum, bukan dengan dataran yang bergelombang, tapi dataran yang lurus. Sama seperti menentukan keluarnya matahari atau terbitnya matahari atau terbenamnya matahari, itu juga harus dengan dataran yang lurus, dengan mata. Lah, sekarang karena kita tidak bisa melihatnya, maka kita dicukupkan dengan apa? Dengan ilmu, dengan ini. Dan ini boleh diikuti, boleh, asalkan sudah terbukti kebenarannya. Dan alhamdulillah sudah terbukti kebenarannya. Sama seperti kompas. Kita kompas, apakah boleh menentukan kiblat pakai kompas? Boleh, tapi asalkan sudah terbukti kebenarannya. Kompas. Jadi kalau di sini sekarang kita kocok-kocok, ternyata arahnya memang tetap ke sana. Kita pindah lagi ke sana, tetap arah ke sana. Lah, umpamanya kita ada di suatu tempat tidak tahu kiblat, maka boleh menentukan pakai kompas, karena kompas ini sudah terbukti keabsahannya atau kebenarannya. Sama seperti ini. Oh, enggak. Nah, jadi yang diperbolehkan sholat bukan ketika terbit matahari, tapi ketika tartafi, naik sekedar qadrurumhin, sekitar 1 tombak. Kalau kita kalkulasikan pakai menit dengan tingginya derajat, jadi derajatnya matahari kalau qadrurumhin ini kalau tidak salah ya sekitar 14 derajat. 7 derajat. Setiap 1 derajat itu 2 menit. Nah, ini pakai hilal lagi. Jadi diukur dengan ilmu hisab. Jadi matahari ini terbit itu kalau sudah ukurannya 7 derajat. 7 derajat ini kalau dikalkulasikan pakai menit, per derajat 2 menit. Berarti berapa? 14 menit. Nah, berarti diperbolehkan sholat apabila sudah 14 menit dari terbitnya matahari. 15 menit lah. Lebih hati-hati 15 menit setelah terbitnya matahari. Enggak, 15 menit itu sudah. Iya, sudah masuk duha. Boleh, sudah. Iya, mulai dari terbitnya matahari qadrurumhin, tartafi qadrurumhin, itu baru sekarang waktunya duha. Sekarang pertanyaannya, wah ini panjang lagi dah. Apa perbedaannya duha dengan isyraq, dengan syuruk? Wah, insyaallah akan kita bahas di kemudian hari. Kita laksanakan aja qadrurumhinnya sekarang. Gimana? Insyaallah. Ini sudah 55. Wah, ini sudah masuk banget ini, sudah masuk dah. Sudah ada di tengah-tengahnya, bukan cuma di pintu, sudah masuk dah. Sudah ya? Nah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa iyyaka nasta'in.